kami buat sendiri karena saya ditanya dari sisi pengeluaran seperti apa pertumbuhannya. Ini senario yang saya buat. Jadi PDB itu bisa bertumbuh tadi yang saya katakan tadi, dari 5,2 menjadi 8%. Penyumbangnya itu mana? Tetap konsumsi, ya. Kemudian yang paling besar juga investasi, ekspor, ya. Nah, kita lihat di sini sumbangan dari masing-masing itu, konsumsi itu tetap cukup signifikan. Sumbangannya itu 60% PDB sampai dengan 2029. Ya. Tapi ini dia, kita harus mendorong investasi dulu, menjadi kunci di situ. Membangun iklim bisnis yang mendukung satu kepastian berusaha, kepastian kemudian kebijakan, dan efisiensi birokrasi. Perbaikan produktivitas menjadi kunci. Produktivitas tenaga kerja dan upah itu satu nafas. Nggak bisa kita menaikkan upah tanpa perbaikan produktivitas. Tapi nggak bisa juga kita perbaiki produktivitas tanpa kita juga menaikkan upah. Jadi masing-masing perusahaan harus memikirkan itu, trainlah pekerja Anda, tambahkan keahliannya, naikkan upahnya. Itu menjadi key. Karena menurut saya, penciptaan lapangan kerja yang skillnya naik, itu menjadi kunci. Itulah yang kemudian mengakibatkan pendapatan mereka naik dan menciptakan kelas menengah yang tebal. Kelas menengah itu adalah kunci motor daripada pertumbuhan sebuah ekonomi. Tanpa kelas menengah yang tebal, demand terhadap barang-barang tidak ada. Tanpa kelas menengah yang besar, demand terhadap produk Astra tidak ada. Jadi yang sekarang itu, kelas menengah kita itu hanya 18%. Yang disebutkan kelas menengah, di mana belanjanya itu antara 2 juta sampai 9,9 juta, definisinya seperti itu. Per orang per bulan. Jumlahnya itu turun 5 tahun terakhir ini. Ini harus diperbesar lagi. Karena mereka-mereka inilah yang mampu membeli mobil dan membeli rumah. Tanpa mereka ini, income-nya naik terus, purchasing power-nya tidak akan mungkin untuk membeli mobil dan rumah. Dua mobil dan rumah ini sangat penting Ibu dan Bapak sekalian. Karena dia mempunyai dampak multiplier yang sangat besar sekali. Yang berikutnya yang seperti yang saya katakan tadi itu, dengan middle class naik, daya belinya naik, itulah yang menggerakkan konsumsinya naik. Kemudian investasi yang berorientasi ekspor menjadi kunci. Jangan hanya melihat bagaimana supaya itu menjadi import substitution. Ya, kita sudah pengalaman dulu melakukan itu di tahun 70-an karena uang kita banyak, kita melakukan import substitution dan itu gagal. Ya. Berikut